الحمد لله وحده لا شريك له الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ورسول البركة ورسول الحكمة محمد وعلى آل سيدنا محمد خاتم النبيين لا نبي بعده إلى حضرة المكرمون para alim ulama, para ustaz, para pembina, para pembawa akidah Islam rahimahullah. Tentunya yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, saudaraku, bapak-bapak serta ibu-ibu yang mudah-mudahan mendapat hidayah, inayah, maunah dari Allah. Amin Allahumma amin. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadiran segala puji baginya Allah Rabbul Izzati wal Jalali wal Ikram. Tentunya salawat seiring salam mari kita sanjungkan kehadirannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, dengan karunia Allah Ta'ala kita telah mendapatkan penataran penuturan tentang naik turunnya iman kita. Sejauh manakah iman dan takwa kita kepada Allah? Benarkah kita ini pengikut agama Islam? Mari kita tanyakan ke jiwa masing-masing. Benarkah saudara dan bapak-bapak dan ibu-ibu ikhlas mengikuti ajaran baginda Rasul? Yang ajaran ini datang dari Allah Subhanahu wa taala. Lagi tentunya orang yang ikhlas, orang yang benar kafah Islamnya kelihatan. Kalau mendengarkan firman Allah yang ngantuk, ini contoh mereka Islamnya kulitnya. Sebab orang yang beriman kepada Allah tatkala mendengarkan suara ayat-ayat Allah bergetar di mana jiwa, bergerak di mana rasa, hidup di mana akalnya. Orang yang imannya mulai rapuh dan lapuk tatkala mendengarkan akidatul Islam, keterangan daripada kiai dan ulama, dia ngantuk. Begitu dia ngantuk, matanya merem, pantatnya ngantuk. Betul. Sebab kata Rasulullah, tatkala matanya merem, pasti pantatnya terbuka. Nah, ciri khas. Nah, hal inilah saudaraku, maka kita bersama sehingga tidak mengenal Allah secara utuh. Kesanggupan di dalam Islam ini lengkap. Islam adalah agama yang sempurna, agama yang rahmatan lil alamin. Bukan agama sembarangan. Sekarang tanggung jawab saudara masuk Islam ini apa? Dan saudara masuk Islam selama ini menghasilkan apa? Jadi banyak orang tidak mengerti bagaimana, apa sih Anda masuk Islam, nikmatnya sejauh mana, barokahnya sejauh mana. Sudahkah Islam ini dirasakan oleh keluargamu dan saudaramu dan tetanggamu? Hadirin rahimakumullah, ini tentu akan didapati orang-orang yang takwa kepada Allah. Maka modal yang sebenarnya adalah takwin. Setelah kita takwa, maka sanggup membawakan uswatun hasanah.
Maka kalau kita betul-betul Islam secara murni, Islam secara benar, tidak ada bangsa Islam ini pemeluk agama Islam yang bodoh. Tidak ada yang miskin. Sebab kita itu setengah masuk Islamnya. Coba orang yang beragama Islam, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla aini fariqatan ala kulli muslim wa muslimah, orang yang beragama Islam, memeluk agama Islam, percaya akan Allah dan Rasulnya, mewajibkan dirinya harus belajar Al-Quran, belajar ilmu, teknologi, ilmu pertanian, bermacam ilmu dia pelajari, dari doyan kubur sampai masuk ke kubur. Nah, hal inilah kadang-kadang kita ada separuh, yang penting kita sudah belajar ngaji. Padahal yang penting belajar mengkaji. Kalau kita hanya belajar ngaji saja, tidak terkaji, yakin tidak akan terpuji kita. Maka hari ini ajakan di Bulan Takdir, mari kita pahami Islam secara benar. Apa Islam secara benar? Kesanggupan melahirkan karunia Allah. Sebab Islam itu tadi kembali rahmatan lil alamin. Apakah rahmatan lil alamin itu? Damai ke seluruh umat di alam dunia. Apa kalian anggap dunia Indonesia ini damai? Merdeka? Belum. Apakah kita ini tidak disangka bahwa orang beragama Islam di Indonesia paling kejam di dunia? Kejam tidak? Contoh, kita bandingkan dengan negara-negara yang tidak kenal Tuhan, kata kita. Mereka timbul kasih sayang Ar-Rahman Ar-Rahim, dia praktekkan kehidupan. Bukan hanya menghidupnya manusia, hidupnya binatang. Dia lestarikan burung-burung. Sebab burung itu dia mikir, burung itu perlu pacaran kayak saya. Dia perlu beranak, dia perlu punya mertua. Di kita, dikarenakan kita belum bermoral orang Islam yang sebenarnya, maka bersih hanya tinggal burung gereja itu. Untung dia bernama burung gereja. Saking busuknya, oh gereja ini haram, maka burung juga dimakan. Seandainya itu tidak nama burung gereja, habis digoreng semua. Nah gimana, apakah tidak ada seorang menteri yang sanggup? Banyak orang kita. Padahal keluarannya tinggal satu. Presiden Republik Indonesia mengharamkan, melarang dengan keras perdagangan burung-burung di pasar. Yang berdagang burung ini atau memburu burung di penjara. Selesai. Ini bukan berani. Itu yang dinamakan rahmatan lil alamin. Itu memerdekakan. Ikan tinggal gambarnya. Sampai baru lepas dihabisi. Subhanallah. Ngaku agama Islam diracun. Ngaku agama Islam. Nah dikarenakan kekejaman ini terbiasa, maka ajaran pun mulai kejam. Padahal Islam ini adalah membawa keselamatan. Islam yang rahmat punya hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tatkala hari ulang tahun seperti sekarang, sekarang memperbarui keyakinannya, memperbarui kesabarannya, memperbarui keyakinan. Kita justru membuat malapetaka. Ini tahun baru, jangan macam-macam. Gak boleh kamu mengatakan selamat ulang tahun ke bangsa lain, jangan sampai Natal kepada bangsa lain. Ini sudah mengajak berantem. Dan hal ini saudaraku, mari kita, Islam adalah yang lu, Islam itu adalah hasanah,
Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Agama Islam itu agama sopan. Agama Islam itu adalah agama pengasih dan penyayang. Agama Islam yang hakiki tidak melihat golongan Islam merah, Islam putih tidak. Mari kita bersama-sama melakukan secara murni, menjadikan kita sebagai wakil Allah, khalifah. Mewakili apanya? Rahman Rahimnya. Rahman Rahim melalui pendidikan, melalui ekonomi. Yang lemah kita bantu, yang bodoh kita ajarkan. Itu ajar Islam. Bersahabat antar tetangga, tidak memandang itu siapa. Selalu dakwah membantu mereka dengan apa? Dengan kemampuan. Oh, tetangga saya itu adalah non-muslim, bikin rumah kita bantu. Oh, tetangga saya belakang itu non-muslim, ibunya pas sakit, kita bantu. Alangkah hebatnya Islam Indonesia. Dan jangankan kepada non-muslim, sesama Islam pun tidak bangun saling berhormati. Nah, bagaimana saudara hakikinya nafsu-nafsu kita sudah dibina yang turun-menurun, dan harkat martabat Islam yang dibawakan oleh para ulama berbeda-beda. Yang satu menyatakan orang yang bisa kembali kepada Allah harus bisa membunuh orang kafir. Siapa orang membunuh orang kafir akan mendapatkan surga, 10 surga. Untuk mengasihi emaknya 1 surga, bapaknya 1 surga, neneknya 1 surga. Yang di dalam surga itu ribuan bidadari. Maka berusaha mencari jalan bagaimana untuk membunuh orang kafir. Begitu kita tanya orang kafir itu mana? Amerika, Australia, Inggris. Nah, ayat ini sangat otentik dan benar. Siapa orang yang berani membunuh orang-orang kafir, dia akan dapat pahala surga. Nah, sebenarnya bukan orangnya. Bagaimana kalau tetangga kita itu semuanya non-muslim, semuanya itu orang Amerika dan orang Australia, di tetangga kita bunuh semua, dari surga. Gak punya tetangga. Begitu sakit. Yang wajib dibunuh ini sifat kekafiran yang ada di dada kita. Jadi, bagaimana? Apakah yang dinamakan sifat kafir itu adalah kafaroh? Makna daripada kafaroh berpisah. Tidak senang silaturahmi dengan saudaranya, tidak pernah akur dengan tetangganya, suka membenci kepada orang lain, iri dengki kepada orang lain, malas bekerja, malas belajar. Itu yang dinamakan sifat kafir. Itu yang perlu kita berantas, perlu kita bunuh. Orang lain sudah berangkat bekerja, kita masih tidur. Bangun subuh, nambah lagi sampai jam 10, sampai jam 11. Itu sifat kafir. Akan apa kalau ini dibiarkan, akan tumbuh kebodohan, akan tumbuh kemiskinan, kemiskinan tombol kekafiran. Hadirin rahimakumullah, ala akidahnya kalau Islam itu sudah bagaimana yang dibawakan oleh baginda Rasul. Damai. Orang Kristen salut kepada kita, luar biasa Islam itu. Orang muda salut kepada Islam, luar biasa Islam itu. Dan karena inilah saudara kemarin kita miliki bukan sholat yang kita cari. Sholat ini modal kendaraan kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang bodoh mencari pahala sholat. Orang yang mengerti Islam, bagaimana orang sholat menjadikan pahala dari kehidupan.
Apa pahalanya orang sholat itu? Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Orang yang sholat mendapatkan pahala. Sesungguhnya orang yang sholat berbuahkan fahsya'i wal munkar. Lenyap dirinya, sirna dengkinya, tak nampak malasnya ganti ikhlasnya, bersahaja bersahabat dengan alam hablum minallah hablum minannas. Hasil orang yang sholat. Jangan kamu nanti salah. Oh, orang yang sholat itu pahalanya nanti kok jauh amat. Kejauhan. Hasil saya katakan orang yang sholat itu mati sekarang. Alhamdulillah, lihat tuh si Karsimin saiki wis sholat, lihat tuh lagunya baik, biasanya naik sepeda motor digang gembuk kayak setan. Sekarang lihat sepeda motornya dituntut digang kecil. Tuh si Karsimin sekarang setelah sholat di waktu, setiap mau bekerja, mau keluar rumah, cium tangan kepada kedua orang tuanya. Tuh si Mariono setelah dia sholat di waktu menyisihkan uangnya untuk kedua orang tuanya, berterima kasih. Tuh si Mariamah setelah tuh ibunya Bu Marwati setelah mengaji sopan dan santun kepada suaminya, sayang terhadap suaminya, mendoakan suaminya. Setelah dia ke pengajian terpuji dan menangkan perbuatannya, begitu datang suaminya datang masih berterima kasih. Keringatnya ditanya, papaku mau ke dapur dulu apa ke kasur dulu? Sudah nanya begitu belum? Bu, itulah hasil daripada pengajian. Juga sang suami yang hasil daripada ngajinya. Apa hasilnya? Pahala jauh. Alhamdulillah, bapaknya bocah setelah ngaji setiap malam Jumat, setiap mau pergi bekerja, pamit minta doa terhadap aku, kata istrinya. Cium pipi kanan, pipi kiri, terus mengatakan Assalamualaikum. Begitu pulang bekerja, tak kala kerja ingat kepada anak dan keluarga yang beli oleh-oleh supaya bahagia. Oh, seminggu sekali refreshing, ada diajak anak dan istrinya jalan-jalan. Ibu selalu ingin membahagiakan sang istri. Dan bagaimana sifat bertetangga berubah total setelah laki-laki itu kenal dengan pengajian. Bukan kita hanya mengafirkan orang, bukan kita bertambah ibadahnya kepada Allah, bertambah sombongnya kita merasakan paling suci. Setelah kita pulang haji masa paling haji, inilah maka makin lama Islam itu makin dihormati oleh anak manusia sendiri. Begitu selanjutnya orang yang pergi haji kelihatan tetangganya itu nggak kabul dapurnya. Dikasih satu kampung ini dikatakan dia jadi Pak Haji yang lebih, dicari saya akan menghasilkan. Jangan sampai orang miskin minta ke rumahku, aku yang bergerak. Semakin dia naik haji, semakin dia terpuji. Juga istrinya minimal 1 minggu 1 kali nanya kepada suami istri kepada istrinya, dek, kurang apa saya? Pernah nanya suaminya? Juga seorang istri setelah dia kenal dengan ibadah, ta'ada, mawaddah, rahmat dan perbuatannya, nanya, mas, kurang apa saya? Saking sayangnya kepada anak-anak kita, oh dia sudah ngaji, ingat al-jannatu tahta aqdamil umat, surga ada di telapak kaki ibunya, tapi pengawasan ada di suami tentunya. Suami yang bijak menitipkan anaknya adalah tugas sang istri. Tentang iman dan kafir kesehatan sang istri. Maka jelas bagi dalam solusi ini, al-jannatu tahta aqdamil umat, surga di telapak kaki ibu.
Bagaimana supaya menjadi surga? Surga itu apa? Kebahagiaan sejahtera di zaman akhirat. Ibu yang bijak mengajari akhlak, sopan santun terhadap ayah, mengajarkan akhlak, pengajian terhadap anaknya, mengajarkan nulisnya, adalah tugas sang ibu. Nah, sang ayah yang bijak 1 bulan 1 kali minimal menanya, mana buku anak-anak sekolahnya bagaimana? Dan bagaimana sholatnya? Ibu yang bijak ditulis, tanggal sekian sampai tanggal sekian anak saya susah diajak sholat, susah disuruh ngaji. Mengevaluasi di kekuatannya. Maka disitu iman dan takwa ditanamkan untuk itu. Saya yang bijak sudah menulis di situ, ingin doa untuk ke kamar mandi, tidak dirintik, mulai TK sudah baca. Di meja makan sudah ditulis di situ doa untuk makan bersama. Maka seibu yang bijak, Pak, inilah rapot bagi kami anak-anak Bapak. Dan berikutnya sang ayah tentang akhiratnya, mengajak sholat berjamaah dengan istrinya. Bila mana sang istri tidak ada baunya untuk sholat tahajud, maka perempuan itu nafsu akan berlipat ganda sebab tidak kenal dengan sholat tahajud dan duha. Kalau ibu-ibu sekarang bersolat dia pindah, bagian jalan-jalan lain, bagian ngaji lain, bagian jalan-jalan ala Amerika, pengajian ngaji pakai jilbab. Nah, hal ini saudara, maka hal yang rumit sulit. Bagaimana istri supaya tenang, supaya bagaimana anak istri kita muda mengatur anak-anak ada kesanggupan. Ini mah seorang ayah jam 2 malam, jam 3 malam ngajak sholat tahajud nih. Ini juga belum pernah nih ngajak sholat beristri tahajud gitu mungkin. Tereng toh mantuk koyok bagus duduk aja. Ya sholat ngaji omelin bukan terus beda. Itu yang salah kamu ngaji kamu bikin utang. Yang sana ngaji ngantuk dong, lagi mati jauh ke rumah ini. Tuh yang ibu-ibu tuh ngomong sendiri di sebelah sana, nih ngaji bu. Maka hadirlah firman Allah dengan sholat tahajud itu, maka setan yang ada di hati ibu-ibu terkejut mendengarkan asma Allah dengan rintihan tengah malam. Hadirin dalam firman Allah. Yang kedua, kenapa anak kita ini gersang? Kenapa anaknya mudah marah? Kenapa istri sudah mudah bimbang? Karena kita tidak menghargai kebesaran nikmat yang kita terima. Contoh, tatkala kata Rasulullah SAW hendak mau makan, kamu tidak pernah meminta izin kepada Allah, tidak pernah membaca bismillah, maka barang yang kau makan ini akan menjadi makanan haram. Tatkala setelah makan tidak pernah berterima kasih kepada Allah, maka akan jadi makanan subhan. Setelah makan subhan kamu belum, maka anak itu jadi petakilan, pecilan. Akhirnya nakal bin murtad, semakin gede juga aspal juga dibuntal. Nah, hadirin lebih mari cara lama, cara baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kita mau makan, kita berdoa selesai makan, kita berdoa kepada Allah, berterima kasih akan Allah. Apakah pernah bapak-bapak bangun tidur untuk berterima kasih kepada Allah? Begitu bangun tidur, bangun orang yang punya hati nih, orang yang muslim, akalnya jalan, dikasih sayur asem deh, kamu matur nuwun ya mbak, dikasih kue matur nuwun mbak, kasih tidur, kasih molor,
sampai kau gak berterima kasih kepada jalan-jalan, maka itu namanya manusia, tetapi pokoknya manusia jiwane bedoroko. Kalau manusia yang sehat, Rabbun Jalil ilahi Rabbi dzul jalali wal ikram, mengasih makan kenikmatan kamu bisa malam selesai. Hamdan yuwaffi wa likulli kafi ya Rabb. Maturnuwun Gusti, terima kasih Tuhan atas rahmat dan berkat Engkau kami bisa melalui semua redha Engkau wahai Tuhan. Sopan kata Allah. Mau masuk kamar mandi, kata Rasulullah SAW, hati-hati di kamar mandi itu banyak setannya. Maka benar kata orang tentang ramal itu, tuh katanya sakit-sakitan kamu. Iya Pak Kiai, wah kata Bukut di kamar mandi itu setannya bersalah. Pasti kalau Bukut jalan pertama kamar tempat itu. Nah di sini mau berangkat masuk ke kamar mandi juga berdoa. Jadi ibadah. Coba kalau pantatmu stop oleh Allah kayak so ngising di dino-dino menginjak, gak bisa kencing 7 hari 7 malam bu. Naudzubillah min dzalik. Subhanallah, kenapa sih? Mari kita aja pelajaran yang kecil inilah. Akhirnya kenapa sekarang akhir ini tahun 2010, mulai tahun 2009 kemarin orang kesurupan di mana-mana. Sekolah kemarin Pak Ustaz Imam Maksum dengan Pak Syekhullah Bainuri tugas di mana satu sekolah pada kesurupan. Orang tua beliau diri dengan pasukannya untuk ngadang isyarat. Jadi hansip sebentar, ya. Jadi security khusus menjaga setan. Alhamdulillah, ya setan yang nggak masuk berangkat sekolah bisa lulus. Ini dari mana sampai terjadi? Dan Allah Subhanahu Wa Taala di akhir zaman manusia menerima nikmat dari Allah, tetapi tidak pernah ingat kepada Aku yang mengasihinya. Maka Aku sebagai Tuhan kamu, Aku utus para setan masuk ke hati kamu, kepada keturunan kalian. Maka apa yang terjadi di Panaro, ya, di pabrik kesurupan nggak tahu 80 orang, 300 orang kesurupan masalah. Bisa dokter? Tidak, tetap kembali kepada kalimat la ilaha illallah. Gak percaya kalau anak kita belajar gitar dibayar, belajar musik dibayar. Coba ada orang kesurupan main gitar, bisa tak? Tetap kembali kepada kekuatan yang diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu kita baca Fatihah, kita baca asma Allah, maka orang kesurupan itu akan sembuh. Akhirnya berpindah lagi kepada penyakit akhir zaman ini, penyakit gendam. Gendam dilakukan oleh orang-orang paranormal yang sudah tidak lampu di rumah, maka dia jalan ke toko-toko. Bahkan sekarang ada penggendam dari Iran masuk, penggendam dari Pakistan masuk. Sudah tanggung-tanggung kalau dulu di pinggir jalan sekarang ke mall dia masuk, diam semua pegawainya. Hebat yang terjadi di Lampung itu. Dan sekarang sudah masuk lagi kepada kiai itu gendam. Hebat. Ayo mobil kamu kan jelas untuk Islam. Mobil ini satu-satunya Islam. Rumah kamu jual semua untuk Islam. Jadi hadisnya. Nah, kalau sudah negara Islam ini sudah kacau begini, itu semua sudah kesurupan. Nah, karena apa? Kok bisa kesurupan seperti itu? Hatinya tidak pernah mengenang asma Allah. Maka mari kita sesama Islam jadikan pekerjaan itu ibadah kepada Allah. Mau ke pasar pun jadikan ibadah kepada Allah. Jadi hati yang mau ke pasar zikir ya Rahman ya Rahim ya Rahman ya Rahim, insya Allah suaminya bakal tambah sayang ke ibu.
Bagaimana kalau tidak berzikir kepada Allah? Firman Allah Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran la'allakum tuflihun. Tak kala ibu-ibu sudah tidak pernah berzikir kepada Allah, maka suaminya juga kecilaan. Kecilaan. Gak tahu ada konten gede, gak tahu ada pantat gede. Akhirnya banyak yang laporan ke sini, Pak Yai, suami saya kecanduan minum, sampun boten langsung seminggu. Pulang juga sang suami tidak pernah berzikir kepada Allah. Apa yang terjadi? Hampir setiap hari orang lapor ke sini. Pak Yai, istri saya sedang sebakar minum. Sama Sujono, anak sudah 3, ada yang anak 4. Coba. Kayak kemarin ibu-ibu sudah umur 45 tahun, anaknya sudah gadis besar, bapaknya umur 55 tahun. Pak, suami saya kecantum bariem, Pak, nasi sudah 6 bulan nggak pulang. Kenapa sudah? Modern. Mari zaman yang modern ini asal kita coba dengan kita berlindung akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadikan sholat satu pelarian kepada Allah, minimal segala kita sholat Allahumma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya Allah ya Rabbuna ya Allah hamdan. Tanpa kebesaranmu, tanpa ridhomu, hancur rumah tangga kami, wahai Tuhan. Laporkan kepada Allah. Ya ibu-ibu juga laporkan, ya Allah ya Rabbana, tolong si Siti ini ya Allah, jangan hidupkan ya Allah kalau berzina barangnya suami saya. Kenapa? Ada Allah. Begitu didoakan 40 hari kebingungan ya, nggak pernah didoa. Jadi dan bertemu jadi macam-macam akhir zaman. Wong batun jadi wong lanang jadi wong batun. Apa yang lucu lagi? Saya bingung, ada ibu-ibu datang sini, Pak, saya sudah punya suami, punya anak 6. Tapi saya naksir si Jono tukang sayur. Saya sudah kawin lagi, Pak, siri. Yang ngambil kita Pak Kiai Sotoloyo. Gara-gara uang 500 saya. Jadi aku bagaimana bisa tahu? Saya naksir lagi masih uding. Tukang ojek, jadi pengen suami 3. La haula wala quwwata illa billah. Mari digunakan power kita itu as-salah bi orangil mukmin. Salat inilah satu-satunya doa. Asma Allah ini penunjang salat kita rapuhnya. Mari jangan lengah. Maka setiap 1 bulan 1 kali kita menyerahkan kekuatan kita kepada Allah. Akhirnya manusia yang bujang tadi tidak beriman kepada Allah, makin lama banyak penyakit aneh-aneh, makin lama ada ekonomi semakin ruwet, duit semakin sulit. Contoh dari mana nih? Air. Kalau sudah air banyak ini berarti banyak yang ruwet. Jadi udah. Gimana Pak Yai? Ini di bawah di pantai, banyak ruwet semua ini. Betul. Ngakulah nggak usah dengan tadi Pak Ustaz Budi ceramah perkedepan kan bentar gitu. Hal ini saudaraku yang akan akhir zaman. Wong wadon tadi wong lanang tadi wong wadon, mungso kaya diri gabah dan indri. Manusia bagaikan tadi yang ini yang sugih bikin makin sugih, yang melarat kaya diri wong sekarang, wong bodoh kena kita pemerintah. Sudah, anak. Gak usah ngomongin pemerintah. Kalau dari dulu sudah kayak gitu semua. Jangan ngomongin kita saja. Kemana ini? Kekurangan kita, kekeliruan kita, jangan menyalahkan orang lain. Karena saudara jangan berterima kasih kepada Allah, maka Allah peringati dengan kesusahan. Jangan menyalahkan orang lain. Karena kelalaian kita, anak kita jadi nakal dan murtad, makin aku kita yang salah. Jadi bertemu semua. Apa kesalahan yang lebih berat?
Keuntungannya kita masih cinta kepada dunia. Gak ada tamu saya Pak Yai Kuntulu, bagaimana saya dekatkan dengan Allah. Loh, assalamualaikum, selamat jenengmu Kadiono Mbak. Lalu kemudian, waduh, bahkan soto Mbak, belum tidak berdepan ibu. Bahkan lagi Mbak datang mengatakan, wah ini tak ada. Sekarang kita akan kembali kullu man arafa. Bayangkan itu terjadi semua akan sirna dan tumbang dan binasa. Hanya orang-orang yang dekat dengan Allah lah. Maka bila mana kamu sudah dekat dengan Allah, rahmatan lil alamin akan masuk, nur hidayah akan masuk. Yang malas bekerja jadinya rajin bekerja, itu nur namanya, nur hidayah. Yang biasanya ngomong tidak dipercaya pada orang, dikata kita ahli itu Allah lebih dekat dengan Allah, maka bicara kita didengar oleh orang. Jangan kau pikir daganganmu, tapi pikirkan dulu yang punya dagangan. Yang punya rezeki siapa adalah Allah. Sebab zaman sekarang pleset sedikit Anda yakin benar. Datang ke Kiai bukan dapat hidayah. Pak Yai, dagangan saya sudah sebulan ini kayaknya nggak laku. Kata Kiai, dia pilih-pilih waktu. Dagangan kamu di gendam wong. Maka ini nebus jimate 1,5 juta. Sudah kafir, hilang duit. Terus nyangka orang lain seumur hidupnya. Mari kita sekarang husnudzon, baik sangka terhadap orang lain, buruk sangka terhadap dirinya. Orang yang bijak merasakan dosa, merasakan jauh dengan Allah, merasakan Allah memperingati dari perbuatan kita yang lalu. Kan ditulis tanggal sekian kamu bohong, tanggal sekian kamu adalah menipu orang lain, tanggal sekian kamu tidak pernah terima kasih kepada manusia, kepada Allah di jumlah sekian. Oh, kamu dapat rezeki tidak pernah berinfak. Begitu punya mobil tidak berinfak, peringatkan leturan. Akhirnya diinfaki secara paksa. Tukang cat, tukang ketok yang dapat infaknya. Tubuh tidak berterima kasih kepada Allah, tidak pernah sedekah, kanker payudara. Tapi mudah terbikin sembuh. Oh iya, jawabannya satu. Oh iya, saya yang nakal Tuhan. Mari kenakalan kita akui semua. Saya tidak akan banyak ceramah sebab terlihat ke bumi banyaknya air. Kita sesuaikan dengan kondisi di saat ini. Takut akan menjadi malapetaka kekafiran untuk kita. Mari kita gantikan dengan doa dan taat terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala.